Halo Sobat One Pride, saya Fransino Tirta, CEO dari One Pride untuk Indonesia. Di Fight Story kali ini, saya akan membahas pertarungan antara Suwardi melawan Ervin. This is Fight Story. Ervin ini adalah penantang yang sangat menakutkan ya bagi seorang Suwardi. Karena Ervin have what it takes to beat Suwardi. Kita tahu Suwardi adalah seorang petarung jiu-jitsu, seorang petarung ground. Yang artinya kalau sampai ke ground, Suwardi akan mengunci Anda. Sedangkan Ervin adalah seorang pegulat. Seorang pegulat itu Suwardi belum tentu bisa membawa fight ini ke ground. Karena Ervin adalah seorang pegulat. Ini menjadi kunci kemenangan dari Ervin. Maka dari itu Ervin adalah penantang yang mempunyai kualitas untuk bisa mengalahkan Suwardi. Dan pertarungan antara mereka itu sangat kita nanti-nantikan karena pertarungan antara mereka itu menjadi pertarungan yang pertama kalinya kita bisa melihat sulap dari Suwardi. Inilah pertarungan mereka. Di pertarungan ini Ervin sudah mengalahkan Rama ya untuk kontender, dan di mana Rama itu secara jiu-jitsu sedikit lebih baik dari Suwardi. Maka dari itu Ervin sangat percaya diri dengan kemampuan MMA-nya karena dia bisa mengalahkan Rama Supandi. Dan cyber di antara mereka ini sangat seru karena mereka ini keduanya sama-sama senang, sama-sama ketawa di sini. Jadi keduanya ini sama-sama saling menikmati pertarungan ini. Tidak ada rasa benci nampaknya antara mereka. Tapi yang pasti mereka akan saling berkompetisi untuk merebut sabuk di kelas flyweight ini. Kita lihat secara fisik juga Ervin sedikit lebih tinggi dan sedikit lebih berotot dibandingkan Suwardi. Dan jauh lebih muda dibandingkan Suwardi. Seperti biasa sedikit lebih kecil dibandingkan lawannya. Namun kalau soal percaya diri tidak pernah lebih kecil dibanding lawannya. Dan stadion seperti biasa kalau Suwardi tanding ini selalu dipenuhi oleh penonton-penontonnya dari PSHT ya. Teriakan-teriakan Suwardi itu menggema di seluruh stadion. Dan kali ini pertarungan antara mereka, Ervin mempunyai apa yang dibutuhkan untuk mengalahkan Suwardi. Kita lihat apakah jab yang sangat baik dari Ervin. Baik sekali. Di beberapa pertarungan sebelumnya banyak orang yang belum mengenal Suwardi, ini justru membanting Suwardi dan Suwardi dengan sangat senang. Overhand yang sangat keras masih bisa dihindari. Itu kalau mendarat saya rasa Ervin bisa tidur. Ini kombinasi skill dari Ervin ini sangat berbahaya bagi Suwardi karena Ervin ini bisa striking dan juga bisa gulat dan bisa sedikit ground game, sehingga ini akan sangat berbahaya sekali bagi Suwardi karena Suwardi untuk menang dia harus bisa membawa fight ini ke ground, sedangkan Ervin seorang bergulat sangat sulit bagi seorang petarung jiu-jitsu bisa membawa ke ground dari seorang pegulat. Kita lihat, kombinasi yang baik dari Ervin. Ini kalau strategi dari Ervin baik dan benar, dia akan mengubah fight ini menjadi pertarungan striking ya. Pertarungan striking. Dia bahkan harus menghindari clinch. Karena Suwardi tidak keberatan untuk pull guard, untuk menjatuhkan dirinya sendiri untuk bermain ke ground. Jadi di sini Ervin harus, kita lihat berulang kali Ervin nampaknya instingnya masih mencoba on takedown, tapi nampaknya dia sadar di tengah jalan dan dia membatalkan takedownnya itu. Cobaan takedown dilakukan dan baik sekali cobaan takedown dari Suwardi. Ervin mencoba melakukan counter namun ground game adalah dunia dari Suwardi. Sehingga Suwardi bisa berada di posisi atas kali ini. Ini berbahaya sekali. Kita tahu Suwardi adalah bisa melakukan kuncian dari posisi-posisi yang sangat tidak mungkin ya. Dan kali ini luar biasa. Ini dalam hitungan detik Ervin bisa berdiri kembali. Itulah kemampuan dari seorang pegulat ya. Ada sedikit jarak, dia akan memanfaatkan jarak itu untuk kembali berdiri. Luar biasa. Ervin bisa keluar dari sarang buaya ini. Ervin ini punya gerakan yang sangat baik ya. Eksplosifnya sangat cepat, masih sangat muda juga. Gerakannya sangat lincah dan eksplosifnya itu bisa mencederai dari Suwardi. Kita lihat, serangan tangan dari Ervin mendarat dan lutut. Namun di counter dengan takedown. Namun kita lihat Ervin baik sekali defense-nya dan mendorong Wardi tidak mau main clinch. Ini strategi yang sangat baik dari Ervin. Tentunya ini akan sangat membuat frustasi dari Suwardi ya, karena dia baru kali ini ada orang di clinch ini malah menjauh nih. Biasanya orang malah jatuhin dia, tapi Ervin pintar, dia nggak mau menjatuhkan Suwardi. Pada saat clinch dia justru maunya keluar aja dari clinch dan kembali ke striking game. Kita lihat Suwardi menempel dan setiap kali clinch yang dilakukan Ervin bukanlah mencoba menjatuhkan Suwardi, tapi justru menetralisir atau bahkan keluar dari posisi ini. Kita lihat posisi ini sekarang underhook didapat oleh Ervin, artinya secara posisi Ervin lebih dominan, Ervin lebih unggul. Namun Suwardi mencoba membantingan dan Ervin
mundur, dia nggak mau main clinch. Dia nggak mau main clinch, dia mau main striking. Bahkan pada saat Suwardi terjatuh pun dia nggak mau meniban ya. Biasanya justru Erpin yang melakukan bantingan dan meniban. Namun lawan Suwardi dia nggak mau, karena dia tahu ini adalah dunianya Suwardi. Dia nggak mau kena kunci. Dia mungkin strateginya adalah sedikit demi sedikit menjarangkan pukulan, berharap menang KO atau menang by decision. Baik sekali, begitu nempel cage langsung keluar. Strategi yang baik sekali dari Erpin. Suwardi mengalami kesulitan dalam closing the distance dan menyarangkan pukulan-pukulannya. Berulang kali Suwardi melakukan bantingan. Kita lihat takedown defense dari Erpin, mampukah menahan bantingan dari Suwardi. Satu kaki sudah ditangkap. Baik sekali. Baik sekali run the pipe single leg yang dilakukan oleh Suwardi, menjatuhkan Erpin sang pegulat. Baik sekali, luar biasa. Dan save by the bell. Kita lihat tadi di akhir ronde Suwardi berhasil menjatuhkan Erpin. Tentunya ini menjadi kunci kemenangan dari Suwardi. Kalau Suwardi bisa menjatuhkan Erpin lagi, tentunya Suwardi bisa mendapatkan kuncian. Dan sekarang Erpin juga pastinya kaget ini. Suwardi bisa melakukan bantingan. Dan Erpin melakukan bantingan kali ini. Namun Suwardi langsung melakukan counter dengan guillotine choke. Kita lihat mampukah Suwardi melakukan guillotine choke. Ini nampak cukup dalam ini ya. Suwardi melakukan kuncian guillotine choke. Dan kita lihat apakah Erpin bisa keluar. Kita lihat, ini cukup dalam. Sangat dalam sekali. Kita lihat leher dari Erpin sudah ketekuk. Dan baik sekali bisa keluar dari kuncian itu. Luar biasa, kita tahu Rengga juga yang adalah seorang jiu-jitsu juga ngetep ya karena kuncian guillotine dari Suwardi ini ya. Namun Erpin adalah petarungnya sangat tangguh. Walaupun kena kunci leher tadi dia nggak mau nyerah. Karena pegulat itu biasanya lehernya juga kuat ya. Pegulat itu punya leher yang sangat kuat sehingga dia nggak mau main ground. Dia memilih untuk berdiri dan melakukan striking. Kita lihat Erpin berhasil menyarangkan pukulan ke arah Suwardi. Suwardi sedikit goyang dan terlihat ini sudah goyang. Ini berbahaya sekali ya, kita melihat Suwardi hampir KO, sudah goyang, itu satu studio sudah tahu, bahaya, jagoan kita sudah mau kalah, dia sudah goyang dan Erpin udah melihat ini, dia udah mencium darah dan dia kali ini nggak ragu untuk membawa fight ke ground karena dia merasa Suwardi sudah cedera, sudah terluka, ini berbahaya sekali ya, Suwardi sudah berdarah, sudah goyang, kepala pusing, ini saatnya untuk melakukan finish bagi seorang Erpin, dia melakukan takedown, akan mencoba melakukan ground and pound dan menyudahi pertarungan dari Suwardi. Namun di sini kita lihat Suwardi dengan sangat piawai ya, dia mengontrol tangan dari Erpin. Entah apa yang dilakukan oleh dia dengan tangan Erpin dan kakinya. Tiba-tiba dari sini, begitu kaki dari Suwardi diluruskan, kita lihat di sini posisi yang sangat aneh, tiba-tiba Erpin melakukan tap out. Wow, ini luar biasa sekali. Kuncian yang bahkan sangat jarang, tidak pernah dilihat. Disinilah tercipta pertama kali Wardikana, yaitu Suwardi melakukan kuncian Americana dengan kakinya. Ini kuncian yang luar biasa ya, ini kuncian luar biasa sekali karena di posisi Suwardi habis digebukin, kena pukul, hidung sudah berdarah, kepala berputar, kunang-kunang, namun dia masih bisa keep his calm. Pada saat di posisi yang jelek, di mana itu satu stadion itu sudah ngerasa kalah nih Suwardi. Namun dia dengan sangat piawai, dia mengontrol tangan dari Erpin. Begitu kunciannya sudah matang, kakinya diluruskan. Hanya sakitan yang dirasakan oleh Erpin dan Erpin terpaksa harus melakukan tap out. Wow, ini pertama kali kita melihat sulap dari seorang Suwardi. Luar biasa sekali. Ya kenapa itu kita bilang sulap? Karena biasanya di pertarungan-pertarungan sebelumnya Suwardi ini pada saat melakukan kuncian kita bisa melihat kuncian itu. Di mana itu, entah itu triangle setup, kimura setup, kita bisa melihat si Suwardi akan melakukan kuncian. Tapi di kemarin itu kita bisa dibilang nggak melihat itu. Kita melihat Suwardi lagi diberondong dengan pukulan, dengan ground and pound, hidungnya sudah berdarah, dia sudah goyang. Ekspektasi kita adalah fighter yang di atas akan melakukan ground and pound sehingga Suwardi pingsan atau dia tap out. Tapi entah apa yang dilakukan oleh tangan dan kakinya Suwardi, itu dia melakukan kuncian yang sebenarnya itu bisa dibilang baru pertama kali di MMA kita lihat ya. Kuncian itu bentuknya seperti Americana namun dilakukan oleh kaki dan saya rasa dia orang pertama yang melakukan itu. Maka dari itu
Kita berikan penghargaan atas kuncian ini Wardikana, yaitu Suwardi melakukan kuncian Americana dengan kaki. Karena ini kunciannya berbeda dari yang lain. Luar biasa sekali. Sobat One Pride, demikian analisa saya terhadap pertarungan antara Suwardi melawan Ervin hanya di Fight Story. Saksikan analisa saya berikutnya hanya di Fight Story.